Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Untuk video kita kali ini, saya ingin meneruskan bahasan mengenai seismic data acquisition dengan topik marine atau offshore seismic data acquisition atau pengambilan data seismik di laut. Sebelum itu, kembali saya ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Dukungan teman-teman adalah energi saya untuk terus berbagi teman-teman. Terima kasih. Oke, agenda kita kali ini seperti biasa saya ingin memulai dengan pengertian apa itu pengambilan data seismik di laut, dan berikutnya contoh dari pengambilan data seismik di laut seperti apa teman-teman. Oke, jika kita mengacu kepada pengertian apa itu pengambilan data seismik di laut, di mana diartikan sebagai aktivitas perekaman data seismik yang dilakukan di laut untuk mendapatkan informasi data bawah permukaan bumi yang meliputi struktur, stratigrafi, litologi, spasies, porositas, dan sebagainya, dengan cara menjalarkan energi dari sumber gelombang akustik, dalam hal ini water atau air gun, ke bawah permukaan bumi, di mana energi ini akan diteruskan dan juga akan dipantulkan, di mana gelombang akustik yang dipantulkan akan direkam oleh hidropon yang tertanam di streamer. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman melihat kartun ini merupakan kartun prinsip pengambilan data seismik di laut. Jadi ada kapal, di mana kapal ini akan dilengkapi oleh air gun yang tertanam di bawah air laut, dan juga ada streamer, di mana streamer ini terdiri dari hidropon yang terhubung satu dengan lainnya, teman-teman. Jadi prinsipnya sama dengan perekaman data seismik di darat. Sumber gelombang seismik ini atau gelombang akustik ini akan diledakkan dan akan menjalar ke bawah permukaan bumi, akan terpantulkan dan juga akan diteruskan, di mana setiap pantulan gelombang ini akan direkam oleh hidropon yang tertanam di dalam streamer ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi data seismik yang akan terekam akan memberikan informasi bawah permukaan bumi atau pelapisan bawah permukaan bumi seperti ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi untuk konfigurasi pengambilan data seismik di laut, kita akan mengenal ada 4. 1, narrow azimuth. Kedua, multi azimuth. Yang ketiga, wide azimuth. Dan yang terakhir, full azimuth, teman-teman. Jadi narrow azimuth itu pengambilan data seismik di laut dengan menggunakan satu kapal yang terhubung terhadap streamer seperti ini, teman-teman, di mana dengan narrow azimuth akan didapatkan plot coverage yang terbatas atau narrow, teman-teman. Apa itu plot coverage? Jadi saya sarankan teman-teman menonton video saya sebelumnya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat contohnya seperti di bawah ini. Jadi data seismik dari perekaman data narrow azimuth akan mempunyai sinyal yang masih ditutupi oleh noise. Jadi sinyal-sinyal ini yang continuous ini masih tertutupi oleh random noise yang memotong
sinyal utama seperti teman-teman. Berikutnya, sistem perekaman data seismik dengan konfigurasi multi azimut. Jadi dengan multi azimut, kapal akan merekam data seismik dari berbagai arah, ke utara, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Jadi ini adalah fault coverage yang dihasilkan dari sistem perekaman multi azimut. Kita lihat hanya di beberapa tempat tertentu yang dilalui oleh kapal survei yang mempunyai fault coverage. Jadi di beberapa tempat ini tidak ada. Jadi sinyal to noise rasionya akan terpusat di beberapa tempat saja, tidak merata seperti teman-teman. Jadi kita lihat contoh, kalau dibandingkan dengan Nero multi azimut akan memberikan hasil yang lebih bagus, di mana noise-noise yang random ini akan tereduksi atau teratenuasi sehingga meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menginterpretasi kondisi permukaan bumi seperti kita interpretasi patahan ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Nero, patahan ini masih bercampur dengan noise, dengan random noise, tapi di multi azimut kita lihat seismik menunjukkan diskontinuitas atau refleksi-refleksi yang tidak continuous, yang diartikan sebagai patahan seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, konfigurasi perekaman data seismik di laut dengan wide azimut, di mana wide azimut ini menggunakan satu kapal utama dan beberapa kapal pendamping seperti ini, teman-teman. Jadi dengan metode perekaman wide azimut, kita dapatkan fault coverage yang lebih merata dibanding multi azimut. Jadi dia akan mengisi kekosongan-kekosongan fault coverage yang tidak tercover di area kosong ini, teman-teman. Jadi kita lihat dari hasil pengambilan data seismik dengan wide azimut, terlihat refleksi menjadi lebih jelas, sinyal noise ratio-nya juga tinggi. Kita lihat random noise-nya maupun coherent noise yang ini, yang swing-swing ini tereduksi menjadi image yang lebih bagus. Jadi dengan wide azimut kita lihat dapat meningkatkan sinyal to noise ratio yang lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, selanjutnya full azimut. Jadi full azimut merupakan sistem pengambilan data seismik di laut dengan menggabungkan metode multi azimut dan wide azimut. Jadi fault coverage yang didapatkan dari metode full azimut lebih merata, di mana kita lihat area-area yang kosong di wide azimut akan terisi oleh fault coverage yang akan merefleksikan sinyal to noise ratio yang lebih bagus, teman-teman, seperti itu. Kalau kita bandingkan, kita full coverage, full azimut dengan data wide azimut, terlihat bahwa full azimut akan memberikan hasil yang lebih bagus dengan cara mereduksi random noise, coherent noise lebih bagus. Kita lihat ini salah satu contohnya. Coherent noise akan tereduksi atau terkompensasi seperti ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya, sumber dari perekaman data seismik di laut. Jadi airgun adalah salah satu sumber gelombang akustik di survei data seismik di laut yang biasa digunakan untuk mengambil data seismik di laut, teman-teman. Jadi airgun ini merupakan sumber gelombang dengan tekanan tertentu yang kita bisa atur sesuai dengan objektif kedalaman target. Artinya apa?
sumber airgun ini kita desain agar dapat menghasilkan sinyal-sinyal atau sinyal tunas rasio yang lebih besar dengan beban yang berbeda-beda. Artinya, maksudnya kita dapat mengatur seberapa besar dari tekanan si airgun sehingga objektif survei kita di laut akan tercapai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat ini, gambar ini adalah ini contoh dari airgun. Ini airgun yang biasa digunakan di survei laut. Terlihat airgun ini akan terhubung atau akan dekat sekali dengan streamer. Jadi streamer-streamer ini akan terdiri dari beberapa hidropon. Jadi ini adalah contoh nyata di lapangan seperti apa airgun dan juga streamer, teman-teman. Oke, selanjutnya data seismik dari hasil perekaman data di laut akan mempunyai karakter yang berbeda dengan data seismik di darat. Artinya apa? Kalau teman-teman perhatikan, near offset atau perekaman data di offset terdekat itu tidak terletak di waktu 0 atau two-way time 0. Artinya apa? Ini akan menggambarkan kedalaman dari air laut itu sendiri, teman-teman. Jadi ini merupakan khas dari data seismik di laut, teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman bisa membedakan setelah menonton video ini mana itu data seismik yang diambil di laut dan mana itu data seismik yang diambil di darat, teman-teman. Oke, jadi saya insya Allah akan membahas lebih jauh lagi mengenai data ini di seismik data processing, teman-teman. Oke, selanjutnya ini beberapa contoh. Ini adalah contoh dari pengambilan data seismik di laut layout-nya. Jadi kalau teman-teman melihat layout atau peta ini ada beberapa lintasan data seismik, 2 dimensi, array data seismik, dan juga 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya di pengambilan data seismik di darat, kurang lebih layout dari survei di laut dan juga di darat kurang lebih sama, teman-teman. Hanya yang membedakannya nanti akan lebih banyak di prosesinya, teman-teman. Jadi filosofi pengembangan data itu kurang lebih sama, hanya mungkin nanti instrumennya juga atau instrumennya hanya instrumen yang berbeda, teman-teman. Nanti insya Allah untuk video berikutnya saya akan membahas lebih khusus mengenai instrumen dari pengembangan data seismik ini, teman-teman. Oke, jadi untuk lintasan data 2 dimensi akan hanya terdiri dari beberapa line array atau lintasan seperti ini, garis-garis ini, teman-teman. Dan sedangkan untuk 3 dimensi akan dapatkan bentuk seperti ini, teman. Kotak-kotak ini adalah area-area yang akan kita survei, seperti teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari pengambilan data seismik di laut seperti apa. Ini ada kapal yang akan menarik array streamer yang berisi hidropon dan tujuan akhirnya akan didapatkan gambaran bawah permukaan bumi seperti ini, teman-teman. Oke, jadi prinsipnya lintasan di laut dengan di darat kurang lebih sama layoutnya, hanya prosesnya yang nanti
akan berbeda, teman-teman, khususnya di processing seismiknya. Oke, teman-teman, untuk video kita kali ini mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dalam penyampaiannya. Saya mohon koreksi kalau ada yang salah. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.